Shalom dan selamat pagi untuk kita semua seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan pada hari ini, Kamis 17 April 2025. Kita mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Engkau sangat mengasihi kami dan selalu memelihara hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami, Roh Kudus-Mu bekerja dan memampukan kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Amin. Tema kita hari ini, anugerah adalah pemberian Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, anugerah adalah pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Dimulai dari inisiatif Allah dan bukan didasarkan dari perbuatan dan usaha manusia. Itu tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Anugerah yang Allah tawarkan harus diresponi oleh manusia. Anugerah ini diberikan melalui pekerjaan dan pengorbanan Yesus Kristus yang bekerja sama dengan Roh Allah yang tinggal bersamanya. Perlu kita ketahui bahwa anugerah ini adalah dasar dari konsep keselamatan di dalam gereja Metodis. Ada 3 pokok teologi Metodis yang diajarkan oleh John Wesley mengenai anugerah ini, yaitu 1. Anugerah pendahuluan atau prevenient grace. Sebelum orang berdosa mengalami pertobatan, Roh Kuduslah yang menyadarkan dan menggerakkan hati manusia untuk bertobat di luar inisiatif dan kemauan manusia itu sendiri. Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan dan menegur, mengingatkan manusia akan keberadaan Allah, dosa dan akibatnya. Jadi, anugerah pendahuluan atau prevenient grace adalah karya Allah yang bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. 2. Anugerah pembenaran, justifying grace. Dalam ajaran gereja Metodis, pembenaran itu secara total merupakan anugerah dari Allah, dan anugerah tersebut tidak dapat dibeli, hanya melalui imanlah kepada Yesus Kristus. Manusia berdosa dibenarkan, dan di dalam imannya seseorang berkata bahwa Yesus mati karena dosa-dosanya, bahwa ia mengasihinya dan mengorbankan dirinya baginya. Itulah yang merupakan sukacita dan kesaksian hidupnya bahwa ia menjadi pribadi yang baru. John Wesley menekankan bahwa orang beriman harus membuka kehidupannya bagi pekerjaan-pekerjaan Allah. Ini adalah pintu kehidupan orang Kristen, yaitu anugerah pembenaran. 3. Anugerah pengudusan atau sanctifying grace. Setelah kita mengalami anugerah pembenaran, orang-orang percaya mengalami pengudusan. Dikuduskan bukan karena perbuatan baik, melainkan Yesus Kristus yang menguduskan kita. Karena itu tanpa iman kita kepada Yesus Kristus, tidak satu pun dapat dikuduskan atau disucikan. Dalam pengajaran John Wesley, anugerah pengudusan ini terkait dengan ajaran kesempurnaan orang Kristen yang berdasarkan firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat yang ke-12, yaitu bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Artinya, manusia mengalami pengudusan sesudah dia percaya
dan dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Pada saat itu adalah titik awal pengudusan Allah yang dilakukan dalam hidup manusia, dan hal ini terus berlangsung. Pengudusan juga disebut sebagai kedewasaan iman yang bertumbuh secara bertahap. Ia merupakan perjalanan iman seorang Kristen. Dalam hal pengudusan ini kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan, seperti apa yang Dia inginkan agar kita lakukan. Kesempurnaan ini boleh terbentuk dan boleh terbangun, terpimpin oleh Allah dalam Roh Kudus-Nya untuk mengarahkan kita untuk lebih lagi melakukan apa yang diinginkannya dalam kehidupan kita. Inilah anugerah yang kita terima dari Allah, anugerah yang cuma-cuma, anugerah yang gratis tapi bukan murahan, melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus sekali dan untuk selamanya. Di malam Pasion yang keempat atau hari Kamis Putih ini, mari kita meresponinya dalam hidup kita. Di manakah posisi kita sekarang? Apakah dalam menerima anugerah pendahuluan, atau anugerah pembenaran, atau anugerah pengudusan? Mari kita membuka hati dan diri kita agar dapat berjalan bersama dengan Tuhan menuju kepada kesempurnaan yang Dia inginkan dalam hidup kita. Mari kita responi anugerah Tuhan. Kita membuka hati dan kehidupan kita sehingga Roh Kudus Tuhan dapat menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya dalam segala kehidupan kita, agar kita dapat memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan di tengah-tengah kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami dan ajarkan kami untuk lebih lagi melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kau tuntun kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk kehidupan kami satu hari ini, kehidupan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk dapat melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi kami, hikmat sehingga kami dapat menjalani ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami ataupun pahopo kami, cucu Tuhan yang dalam masa tumbuh kembang mereka, jenjang pendidikan, pasangan hidup, ataupun menanti keturunan dan pekerjaan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan memampukan mereka untuk memberikan kesabaran dan ketabahan, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan Engkau berikan yang terbaik Bapa. Mari Tuhan Engkau bekerja, Engkau berikan kemampuan bagi mereka Tuhan. Tambahkan kesehatan bagi mereka, berkati dalam segala kehidupan mereka. Biarlah mereka sukses di dalam segala cita-cita mereka. Mari Tuhan Engkau berkati. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dan juga jemaat gereja Tuhan dalam usia lanjut mereka, di dalam masa tua mereka. Biarlah Tuhan Engkaulah yang memberikan kesehatan, kekuatan di dalam tubuh jasmani mereka. Tambahkan semangat, tambahkan keceriaan, tambahkan sukacita. Biarlah mereka mempunyai pengharapan penuh di dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang menopang. Biarlah dalam masa tua mereka semakin mendekatkan diri kepadamu Bapa, semakin memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan semakin Tuhan pelihara dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka, di dalam kesakitan dan mungkin kurang sehat dalam tubuh mereka Bapa. Kami mohon kepada Engkau ya Yesus Kristus, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau mampu memberikan kesembuhan, melawat mereka dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan boleh tercurah dalam tubuh jasmani mereka. Berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang dipakai. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan, pemulihan bagi kesehatan mereka. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka secara khusus untuk anak kami, saudara kami, Sony Siregar, yang pada saat ini masih berbaring di rumah sakit. Di dalam selesai operasinya Bapa, kami tahu Tuhan dia masih lemah,
dan masih butuh istirahat. Kiranya Engkau menjamah dia, menjamah tubuhnya Bapa, sehingga pemulihan kesehatan boleh mengalir atas kehidupannya. Mari Tuhan Engkau semakin sempurnakan di dalam kesehatannya. Mari Tuhan Engkau bekerja, berkati para medis yang akan menanganinya di sana Bapa, dan berkati juga orang tuanya yang selama ini menemani dan mendampinginya. Begitu juga dengan jemaat Tuhan di dalam masa pemulihan. Satu persatu Engkau lawat mereka, Engkau jamah dan mampukan mereka untuk boleh bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam keadaan-keadaan yang di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Mari Tuhan, Kau berikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, urapan Tuhan yang baru atas kehidupan seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami mohon campur tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu anak kami Ruth Misaila Borugultom yang hari ini genap usianya 10 tahun. Begitu juga untuk anak kami ataupun saudara kami Calvin Apri Joshua Rumah Butar yang pada hari ini genap usianya 17 tahun. Kami serahkan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, kiranya semakin bertambahnya usia ini Tuhan, mereka semakin disempurnakan di dalam kasih-Mu, semakin dewasa, semakin diberkati, semakin dibaharui, dan dalam perjalanan kehidupan mereka biarlah Tuhan yang ikut campur tangan. Kiranya Tuhan juga yang menuntun dan membaharui kehidupan mereka. Tambahkan hikmat, kasih Tuhan, kepandaian di dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan Engkau ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Berkati mereka setiap hari, setiap saat, dan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak R. Simanjuntak Inang Boru Huta Barat yang genap usia pernikahan mereka pada hari ini, yaitu 28 tahun. Kiranya Tuhan Engkau semakin memberikan kelanggengan, keharmonisan, kesehatan, kekuatan, saling mengerti satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu Engkau berikan bagi mereka, supaya mereka tetap bersuka cita dan semakin dibaharui dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya dalam segala kehidupan rumah tangganya Engkau hadir dan Engkau sertai Tuhan. Apapun pergumulan mereka, mari Engkau berikan, membuka jalan dan berikan yang terbaik bagi mereka. Mari Tuhan Kau berjalan bersama dengan mereka di dalam pernikahan suci mereka Bapa. Di dalam malikai rumah tangga mereka, kiranya Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga bagi kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan. Mari Engkau buka jalan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi kami tahu dan kami yakin Engkaulah Allah yang hidup. Engkau yang mampu membuka jalan keluar. Engkau yang mampu menopang mereka. Engkau yang mampu menguatkan mereka di dalam kesedihan, di dalam segala sesuatu yang meresahkan kehidupan mereka. Mari Tuhan Engkau ganti itu dengan suasana hati yang penuh dengan semangat, suasana hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah menaungi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami mohon Engkau berkati mereka. Mari Tuhan Kau berikan mujizat. Mari Tuhan Kau kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Di atas segalanya ampuni atas dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.